kerjasama antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Organisasi internasional seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Berikut bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. 1. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau yang disingkat Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain 1. Bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, atau yang kita kenal dengan SEA Games. 2. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum, atau ARF, untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Berikut contoh kerjasama politik dan keamanan ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencurian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Berikut contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention yang diadakan di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini dihadiri organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015.